Selamat datang di channel ini, Halo ASN. Video ini kita membahas terkait dengan beberapa poin penting yang diusulkan oleh Aliansi Tenaga Honorer R2 dan R3 kepada pemerintah dan DPR untuk segera mendapatkan tindak lanjut kebijakan terkait dengan para tenaga honorer, khususnya honorer yang terdata di database, honorer kedua atau honorer R2 dan R3 selama ini. Untuk informasi selengkapnya, ayo disimak dan ditonton sampai habis video ini agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, baru-baru ini DPR dan pemerintah yang diwakili oleh Kemenpan RB, Dirjen Otonomi Daerah, Kepala BKN serta Kepala BKN Regional seluruh Indonesia dan dihadiri oleh pemerintah daerah melakukan rapat dengar pendapat dan rapat kerja bersama dengan Komisi 2 DPR RI, di mana di dalam rapat tersebut ternyata pemerintah dan DPR tidak sama sekali membahas dan memperhatikan nasib honorer R2 dan R3 yang memang dipersiapkan untuk diangkat menjadi P3K per waktu. Kebijakan pengangkatan menjadi P3K per waktu ini banyak menimbulkan pertanyaan dan tanda tanya, khususnya sebagian besar tenaga honorer yang ada di Indonesia. Di antaranya adalah beberapa poin yang akan kita bahas pada video ini. Para tenaga honorer di Indonesia sebenarnya sangat berharap Komisi 2 DPR RI bersama dengan kementerian dan lembaga terkait itu bisa membahas kepastian jadwal pengisian daftar riwayat hidup, kemudian TNT paruh waktu. Jadi kedua hal ini ya, pengisian daftar riwayat hidup itu merupakan hal yang dipertanyakan oleh sebagian besar para tenaga honorer terkait dengan jadwal pengisian daftar riwayat hidup untuk pengangkatan P3K paruh waktu. Biasanya jika tahapan P3K paruh waktu itu akan diawali dengan tahapan pengisian daftar riwayat hidup. Kemudian yang paling penting adalah masa kerja P3K paruh waktu itu. P3K paruh waktu seringkali disebutkan sebagai kebijakan transisi untuk menjadi P3K paruh waktu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah PTMT ya, tanggal mulai tugas P3K paruh waktu ini kapan, kemudian masa kerjanya sampai kapan. Oleh karena kebijakan transisi, maka diharapkan P3K paruh waktu ini sebenarnya adalah dipersiapkan untuk diangkat menjadi ASN P3K paruh waktu. Kemudian yang ketiga adalah tingkat kesejahteraan P3K paruh waktu. Selama ini P3K paruh waktu diwacanakan akan mendapatkan gaji atau tunjangan sesuai dengan yang diterima saat ini, padahal statusnya ASN ya, statusnya ASN, namun gaji atau tunjangan yang diterima adalah sama ya, paling tidak sama dengan yang diterima pada saat statusnya sebagai honorer. Nah, tingkat kesejahteraan P3K paruh waktu itu dipertanyakan sebagian besar honorer agar bisa menjadi perhatian Komisi 2 DPR RI, setidaknya bisa sesuai dengan upah minimum setiap kabupaten atau daerah. Nah, menjadi persoalan adalah rekan-rekan sekalian, meskipun statusnya sebagai ASN, namun gaji yang diterima atau dipersiapkan untuk diterima sebagai P3K paruh waktu itu sangat minim ya, meskipun mungkin di sisi lain statusnya adalah sebagai ASN. Kemudian formulasi transisi P3K paruh waktu ke penuh waktu. Nah, oleh karena memang P3K paruh waktu ini dikatakan adalah kebijakan transisi, akan tetapi aturan atau mekanisme untuk alih status menjadi P3K paruh waktu juga harus menjadi perhatian Komisi 2 DPR RI. Kemudian selanjutnya kebijakan-kebijakan lain yang harus disiapkan sebagai acuan Pemda di dalam melakukan manajemen P3K. Beberapa hal ini merupakan pertanyaan dan harus mendapatkan perhatian serius dari Komisi 2 DPR RI agar supaya rekan-rekan honorer kita, khususnya tenaga R2 dan R3 itu bisa tenang ya, bisa tenang terkait dengan status mereka yang akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Demikian info kali ini rekan-rekan. Jika ada pertanyaan dan tanggapan, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.